Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Andi Irawan. Syukur alhamdulillah, kali ini PJJ Matematika materinya adalah sistem pertidaksamaan linear, model matematika, dan nilai optimum. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu diberikan perlindungan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sistem persamaan linear pada himpunan penyelesaian. Contoh, tentukan pertidaksamaan berikut ini dari gambar himpunan penyelesaian di bawah ini. Yang A, ya, ini gambarnya, himpunan penyelesaiannya ada di sini. Yang B, gambarnya seperti ini, himpunan penyelesaiannya ada di sini. Nah, untuk materi kali ini adalah sistem pertidaksamaan itu terbalik dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya adalah justru dicari himpunan penyelesaiannya, sehingga gambarnya yang ditanyakan atau himpunan penyelesaiannya atau gambarnya harus dibuat. Sedangkan untuk kali ini justru gambarnya sudah ada, tapi pertidaksamaannya harus dicari, ya. Baik, untuk A kita bahas satu-satu, dan B. Untuk jawaban A, ya, pertama-tama kalian lihat sebuah garis pada grafik kartesius ini. Apakah ada sebuah garis yang memotong salah satu sumbu, baik X maupun Y? Ternyata untuk soal yang A, ini ada sebuah garis yang memotong sumbu X, ya. Maka dari garis tersebut kita tulis menjadi X karena dia memotong sumbu X. Di angka berapa? Ternyata di angka 3. Nah, kamu perhatikan arsirannya, ya. Arsirannya adalah menuju ke kiri, ya. Menuju ke kiri atau menuju bilangan terkecil, ya. Ini kan 3, berarti ini 2, 1, 0, berarti makin mengecil. Karena arsiran menuju bilangan terkecil dan ke arah kiri, maka pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, inilah yang dicari, ya. Sistem pertidaksamaannya adalah X kurang dari sama dengan 3, ya. Untuk yang B, himpunan penyelesaiannya berada di sini, ya. Kita perhatikan dulu salah satu garis, misalkan garis yang ini. Nah, kalau untuk hal ini adalah pertama-tama kamu lihat pada sumbu Y terlebih dahulu, ya. Ini berarti pada sumbu Y. Nah, garis ini adalah salah satunya, titik koordinatnya adalah 5,0. Berarti kita ambil 5-nya, ya. 5. Nah, yang menempel di sumbu Y kita tulis jadi 5X. Dan yang menempel di sumbu X justru kita balik jadi menjadi 2Y. Lalu koefisiennya kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 10-nya ditaruh di sini. Nah, bagaimana pertidaksamaannya? Kamu lihat ini gambarnya seperti garisnya seperti ini. Ternyata arsirannya menjauhi 0. Ya. Arsirannya menjauhi 0 kan ke sini. Karena menjauhi 0, ya.
sudah dibahas sebelumnya, ketika menjauhi 0 maka maka pertidaksamaan kita buat salah ya, dengan memasukkan 0,0 terhadap ini 0, 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, isinya 10, 0 lebih dari sama dengan 10. Ini kan dalam keadaan salah. Maka pertidaksamaan ini dimasukkan ke sini ya. Kondisinya salah, maka pertidaksamaan ditaruh di sini. Karena arsiran menjauhi 0,0. Berikutnya kita lihat garis yang ini ya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita lihat dulu pada sumbu Y. Ternyata ada angka 3 pada garis tersebut. Lalu kita tulis 3x. Jadi yang menempel di sumbu Y justru ditulis 3x. Lalu lihat ke bawah pada sumbu X. Nah, yang menempel di sumbu X adalah angka 6. Tulis seperti ini. Lalu koefisiennya dikalikan menghasilkan 18. Oke. Kamu lihat lagi arsirannya. Arsirannya di bawah ya. Dari garis ini ke bawah atau mendekati 0,0. Maka kita buat atau kondisikan bahwa pertidaksamaan dalam keadaan benar. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, untuk pertidaksamaan yang ini masih bisa disederhanakan dengan membagi 3 menjadi 3x dibagi 3. Jadi x 6y dibagi 3 menjadi 2y kurang dari sama dengan 18 dibagi 3, 6. Nah, sistem pertidaksamaannya adalah ya, 5x 2y lebih dari sama dengan 10 dan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Mengubah permasalahan menjadi model matematika. Nah, materi berikutnya. Sistem pertidaksamaan bertanda kurang dari sama dengan jika persediaan dalam soal tersirat kata paling banyak atau hanya. Dan sistem pertidaksamaan bertanda lebih dari sama dengan jika persediaan dalam soal verbal ya, tersirat kata paling sedikit. Baik, nah, kita ambil contoh soal. Ini ada soal cerita. Untuk membuat roti jenis A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Untuk membuat roti jenis B diperlukan 100 gram tepung sebanyak 4 kg dan mentega 1,2 kg. Sedangkan bahan yang lain cukup. Model sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi permasalahan tersebut adalah. Jawab. Banyak roti jenis A adalah X, banyak roti jenis B adalah Y. Kita buat kolom terlebih dahulu. Di sini ada kolom roti jenis A, variabel X, roti jenis B, variabel Y, kolom persediaan, baris tepung dalam bentuk gram, baris mentega dalam bentuk gram. Kita lihat soalnya. Untuk membuat roti jenis A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega ya. Roti jenis A. Kita perhatikan di sini pada kolom roti jenis A, berarti di sini ditulis untuk tepung 200 dan mentega 25. Berikutnya, untuk membuat roti jenis B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Ya, perhatikan roti jenis B di sini 100 gram dan di sini 50 gram. Jika tersedia sebanyak 4 kg tepung dan mentega 1,2 kg, sedangkan bahan yang lain cukup. Sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi permasalahan tersebut adalah ya.
Ini 4 kilo, berarti untuk tepung ditaruh di sini. Kita rubah dulu dalam bentuk gram menjadi 4000. Sedangkan untuk mentega 1,2 kg kita rubah dalam bentuk gram menjadi 1200 gram. Maka terdapat hubungan ya. Nah, dari sini kita tulis model matematikanya seperti ini. 200x ditambah 100y, 200x ditambah 100y kurang dari sama dengan 4000. Kita bisa sederhanakan dibagi menjadi 100 ya. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Berikutnya mentega kita rubah menjadi model matematikanya seperti ini. 25x ditambah 50y persediaannya kurang dari sama dengan 1200. Kita sederhanakan kembali dibagi menjadi 25. X ditambah 2y kurang dari sama dengan 48. Karena banyak roti X dan Y ya, jenis A dan B itu adalah harus bersifat positif ya, artinya rotinya harus ada. Tidak mungkin rotinya tidak ada ya, atau malah negatif ya. Berarti untuk model matematikanya menjadi seperti ini. X lebih dari sama dengan 0, artinya X-nya itu tidak boleh negatif ya. Tidak boleh negatif. Jadi rotinya itu harus dalam keadaan ada atau 0. Tidak boleh negatif. Nah, sama dengan Y-nya, Y-nya kurang dari sama dengan Y lebih dari sama dengan 0. Maka model pertidaksamaan linearnya adalah yang sederhana ya, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 48, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Oke, baik. Ke materi berikutnya. Menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan. Langkah-langkah menentukan nilai optimum pada fungsi objektif. 1. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Ya. Jadi tentukan dulu himpunan penyelesaian dengan melihat arsiran. Yang kedua, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Nah, kamu lihat nanti titik-titik pojok yang berada pada daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, substitusi setiap titik-titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Ya, nanti substitusikan ya titik-titik pojok itu ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Yang keempat, berdasarkan hasil pada langkah ketiga, tetapkan nilai maksimum dan minimum. Oke. Kita lihat contohnya. Contoh 1. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. X ditambah 2y lebih dari sama dengan 10, 3x ditambah y kurang dari sama dengan 15, dan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x anggota bilangan real ya. Ini gambarnya, arsirannya itu ada di sini ya. Kita jawab ya. Ya, perhatikan. Nah, ini tadi udah ya yang sebelumnya. Ini kalau disederhanakan menjadi 3x ditambah y sama dengan 15. Untuk garis yang ini x ditambah 2y sama dengan 10. Ya. Yang pertama, himpunan penyelesaian berada daerah arsiran. Nah, ini kan udah ada ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ada di sini. Yang kedua, titik pojoknya adalah, nah berarti titik-titik pojoknya ini ya. Titik pojok yang ini untuk A, ini Bapak tanding jadi B, ini C. Yang A 0,5, yang B 0,15 ya. Yang C, nah ini justru tidak diketahui. Nah, kita cari dengan menggunakan eliminasi untuk titik pojok C ini. Nah, kita
eliminasi dengan persamaan X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 3X ditambah Y sama dengan 15. Nah, kita samakan dulu koefisien variabel X ya, karena kita akan menghilangkan variabel X nya dengan mengalihkan 3 kali X 3X, 3 kali 2 6Y, 3 kali 2Y menghasilkan 6Y, 3 kali 10 menghasilkan 30. Yang bawahnya kita kalikan 1 menjadi tetap 3X ditambah Y sama dengan 15. Setelah koefisien salah satu variabelnya di sini untuk X yang akan hilang, maka kita kurangi 6Y dikurangi 1 menghasilkan 5Y, 30 kurangi 15 menghasilkan 15, maka Y nya adalah 3. Lalu kita substitusikan Y nya, X ditambah 2Y sama dengan 10, X ditambah 2, Y nya ganti dengan 3, 2 kali 3 sama 6, sama jadi X ditambah 6 sama dengan 10, maka X nya sama dengan 4 ya. Maka titik pojok C adalah 4,3. Nah, ini sudah diketahui ya. Oke. Didapatlah titik-titik pojoknya A 5,0, B 15,0, C 4,3. Lalu uji titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif f dalam kurung X, Y sama dengan 50X ditambah 40Y. Kita bikin tabel. Nah, yang A 0,5 kita masukkan untuk X nya 50 kali 0, 0, 40 kali 5, 200, berarti fungsi objektifnya adalah 200. Untuk titik B 0,15, 50 kali 0, 0, 15 kali 40, 600. Lalu masukin ke dalam fungsi objektifnya menghasilkan 600 ya. Begitupun C titik pojoknya adalah 4,3, 50 kali 4 200, 3 kali 40 sama dengan 120, menghasilkan fungsi objektif 320. Melihat dari tabel ini berarti yang paling besar atau maksimum adalah 600 ya, dan yang nilai optimumnya adalah 200, yang nilai minimumnya adalah 200 ya. Oke. Contoh 2. Nah, kalau ini tidak perlu mencari pertidaksamanya karena titik-titik koordinatnya sudah diketahui. Tentukan nilai maksimum dan minimum dan dari fungsi objektif f dalam kurung X, Y sama dengan 2X ditambah Y pada daerah penyelesaian di bawah ini. Jawaban nomor 2. Dengan menggunakan uji titik-titik pojok pada fungsi objektif f dalam kurung X, Y sama dengan 2X ditambah 3Y, nilai maksimum dan minimum dapat dicari dengan bantuan tabel berikut. Oke, ini yang A ya. Kita tidak perlu mencari persamaan garisnya karena titik-titik pojoknya sudah diketahui ya. Ini yang A 0,3, lalu masukkan ke dalam 2X, jadi 0 kali 2 kali 0 sama 0, 3 kali 3 sama 9, maka fungsi objektifnya 9. Untuk yang B 3,5, 3 kali 2 kali 3 6, 3 kali 5 sama dengan 15, menghasilkan fungsi objektifnya 21. C 2 kali 7 14, 3 kali 3 9, menghasilkan fungsi objektifnya menjadi 23. Yang D 5,0, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 0 0, menghasilkan fungsi objektifnya menjadi 10. Satu lagi yang E
2,0, 2 kali 2 4, dan 3 kali 0 menghasilkan 0, maka fungsi objektifnya menjadi 2. Dengan melihat nilai maksimum pada nilai objektif ya yang paling tinggi ya di sini adalah 23, maka nilai maksimumnya ada di titik C 7,3 yaitu 23, dan nilai minimumnya berada pada titik E 2,0 yaitu 2. Baik, dari Bapak cukup sekian. Ini ada apa tuh? Latihan. Ya, ini untuk yang A-nya. Nah, tentukan perdiksaan berikut ini dari gambar himpunan di bawah ini. Nah, kamu cari ya petidaksamaannya seperti apa untuk A dan B. Ini juga sama untuk yang C. Ya. Petidaksamaannya seperti apa? Yang ketiga, ini ditanyakan model matematikanya. Harga per bungkus lilin A Rp2.000 dan lilin B Rp1.000 jika pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000 dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin, maka model matematikanya seperti apa ya. Ini untuk nomor 4 ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi objektif ya, ini dibaca aja. Ini untuk nomor 5 sama ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif Z sama dengan 2X ditambah 5Y. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, 5 soal aja. Oke, materi kali ini semoga bermanfaat ya. Latihannya dikerjakan ya, atau tugasnya dikirim ke WA Bapak Japri. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.